Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wazidna ilman nafi'an wa amalan muttaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang diantaranya nikmat adalah Allah telah menciptakan kita semua sebagai manusia dalam ciptaan yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu perlu disyukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Kita mempunyai fisik yang sempurna. Ada mata, ada semuanya ya. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kali ini kita akan lanjutkan kajian kita Suratul Tin. Surah At-Tin. Suratul Tin makiyatun aw madaniyatun samanu ayatin. Jumlah ayatnya ada 8 ayat. Itu surat Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wat-tini, demi buah tin. Yang pertama buah tin. Berarti Allah di dalam surat Tin ini bersumpah dengan 4 sesuatu. Yang 2, Allah bersumpah dengan nama buah. Yang pertama buah tin, yang mungkin kita udah tahu ya, buah tin itu ya kayak apa ya, kayak jambu ya, seperti itu, atau seperti bawang bombay, bentuknya seperti itu kurang lebih. Itu buah yang luar biasa, yang sangat istimewa, sehingga dibuat sumpah oleh Allah di dalam surat At-Tin. Itu buah tin yang katanya itu adalah buah surga. Buah tin itu buah surga. Karena ciri daripada buah surga itu semuanya ketika kita makan nggak ada yang terbuang. Dari kulitnya, terus bijinya, tapi nggak ada biji kayak serat-serat itu, kayak biji setengah kayak biji itu. Itu semuanya kalau kita makan dimakan semua. Itu buah tin. Buah yang sangat istimewa. Itu banyak di negara-negara Arab, itu banyak buah tin. Terus dalam segi vitamin juga banyak sekali vitamin. Terus mengandung juga ada kalium. Ada kaliumnya juga, banyak sekali vitamin-vitamin. Ada antioksidannya,
itu terdapat di buah tin. Pertama. Terus zaitun, Allah bersumpah yang kedua dengan buah zaitun. Di mana buah zaitun itu juga buah yang sangat istimewa. Buah yang sangat istimewa, ya banyak di Indonesia ya sekarang ya. Karena buah zaitun itu yang mengandung banyak vitamin E. Vitamin E itu biasanya dibutuhkan untuk kulit, biar kulit kita glowing, bukan kulit kita ya, kulit perempuan biasanya kan sukanya glowing, itu biasanya memakai yaitu sesuatu yang berhubungan dengan minyak zaitun. Itu terdapat di buah zaitun. Sekarang kan banyak kosmetik ya, atau lulur yang dari unsur buah zaitun di Indonesia. Adapun buahnya itu seperti, mungkin jenengan udah pernah makan ya. Kalau buahnya udah pernah makan ya. Kalau minyaknya itu banyak ya, sampai di Indonesia itu banyak. Tapi kalau buahnya mungkin ada yang udah, ada yang belum. Buahnya itu kayak melinjo, buah zaitun itu. Kayak melinjo agak gede sedikit. Nah, itu kalau buahnya dimakan itu paling lapisan atasnya aja yang bisa dimakan. Kulitnya dimakan, habis itu dalamannya itu keras banget, nggak bisa dimakan. Yaitu yang dijadikan minyak. Itu minyak zaitun yang penuh dengan vitamin E. Allah pun menerangkan di surah lain, surah An-Nur ya, tentang manfaat keistimewaan buah zaitun. Di surah An-Nur, artinya An-Nur itu bercahaya, ayat 36. Yang ya, Allahu nurus samawati wal ar, sampai akhir. Yakadu zaituha. Zaitun itu bahasa Arabnya itu, minyak itu bahasa Arabnya zait. Dan kalau beli minyak di Arab bilang zait, berarti minyak. Entah itu minyak apa, minyak goreng, apa bahasa Arabnya itu zait. Berarti diambil dari kata-kata zaitun, zait, minyak. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas hunar. Adalah keistimewaan Allah menyindir tentang manfaat buah zaitun. Yakadu, yang minyaknya saja hampir menerangi tanpa disentuh api. Itu di dalam Al-Quran. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas hunar. Bisa menerangi, minyaknya saja bisa menerangi tanpa disentuh dengan api. Karena itu banyak ya, dibuat untuk kecantikan, biar glowing, biar tambah cantik. Karena ada itu, tanpa disentuh dengan api bisa memancarkan cahaya. Itulah manfaat dari buah zaitun dan buah tin. Kata orang India itu kalau dimakan bareng itu bisa awet muda. Malah orang Arab itu biasanya kalau sarapan itu futur, makan pagi, itu mesti dengan ada buah zaitunnya. Buah zaitun itu mesti. Sama roti, ya, sama tamis. Yang roti yang gede itu biasanya ada, ya. Roti-roti. Kelihatannya enak, tapi nggak enak. Itu sarapan-sarapan orang sana itu seperti itu. Dengan watini wazzaitun. Sekarang kita ke tafsirannya watini wazzaitun. Tafsirannya menurut Jalaluddin Al-Mahalli itu apa? Ayil makulaini, itu sesuatu yang bisa dimakan. Tin dan zaitun itu sesuatu yang bisa dimakan, yaitu buah. Atau tafsiran yang kedua, au jabalaini bisyam yumbitani al-makulain. Tin dan zaitun itu tafsiran yang kedua adalah sebuah dua gunung.
Ada dua gunung di negara Syam yang di situ tumbuh pohon-pohon, terus pohon itu menghasilkan makanan, ya pohon yang berbuah. Itu adalah tafsiran yang kedua. Terus wa turi sinina, Allah bersumpah lagi yang ketiga dengan Tur Sina atau Gunung Sinai. Gunung Sinai itu adalah gunung yang sangat istimewa. Karena apa? Alladzi al-jabal. Tur adalah suatu gunung. Alladzi kallamallahu ta'ala alaihi Musa. Kenapa dikatakan gunung yang sangat baik, yang sangat istimewa? Karena disitulah di Gunung Sinai lah Nabi Musa dan Allah itu wa kallamallahu Musa takliman, bercakap-cakap. Itu tempatnya di Gunung Sinai, Gunung Tur Sina. Itu. Wa makna sinin, wa turi sinin. Sekarang kita ke maknanya sinin, tafsirannya. Makna dari sinin itu apa? Wa makna sinina al-mubaraku awil hasanu bil asjaril musammarah. Maknanya sinin, wa turi sinin, demi gunung Sinai, as-sinina artinya adalah al-mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Gunung yang penuh dengan keberkahan, banyak kebaikan-kebaikannya, mundak-mundak kebaikannya. Yang namanya barokah itu nambah-nambah kebaikannya, bertambah kebaikannya. Itu namanya barokah. Karena maknanya di sini sinin adalah al-mubarak. Atau yang kedua maknanya sinin awil hasanu bil asjaril musammarah, atau sebuah gunung yang sangat baik, sangat the best. Karena apa? Di situ bil asjar, ada gunung ke atas, terus di atasnya ada pohon-pohon, ada pohon-pohon yang berbuah. Ya, kalau di Indonesia mungkin biasa ya, kalau yang suka mendaki gunung mungkin ada ya, di atas gunung sana ada pohon, terus pohon itu berbuah, mungkin kalau di Indonesia biasa. Ini yang luar biasa itu di daerah sana, daerah Arab ya. Jangan kalau umroh itu kanan kiri mesti ada gunung-gunung, tapi nggak ada pohon-pohon, nggak ada rumput. Paling rumput kalau musim seperti ini ya, musim dingin itu hujan. Kalau ada hujan itu langsung rumput-rumput yang kecil-kecil itu tumbuh. Tapi kalau pohon-pohon itu nggak ada, nggak ada. Kecuali pohon-pohon yang di jalan itu ya memang dipelihara untuk penghijauan. Tapi kalau gunung itu di sana nggak ada gunung kayak di Indonesia, seperti di Indonesia. Maka dari itu Allah gunung yang sangat baik ini, yang sangat barokah ini dibuat oleh Allah untuk sumpah. Wa turi sinin. Yang keempat, Allah bersumpah dengan wa hadzal baladil amin, dan demi negara yang penuh aman. Demi negara yang penuh aman, wa hadzal baladil amin. Mana itu? Indonesia atau mana? Yaitu Makkah. Tafsirannya di sini negara yang penuh aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Karena apa? Li'amnin nasi fiha jahiliyatan wa islaman. Baik dari Nabi Muhammad sebelum lahir, sebelum diutus menjadi Rasul, atau sesudah datangnya Nabi Muhammad menjadi Rasul, itu dari dulu ya. Dari dulu Mekah itu memang tempat yang paling aman. Kita dulu pernah ngaji surat Quraisy ya. Li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy itu berdagang. Berdagang untuk apa? Untuk bisa dia tinggal bermukim di Mekah. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif
Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Nah, wa aman. Aman ya sentosa aman ya. Wa amanahum min khauf, dari ketakutan. Itu adalah kota yang sangat diberkahi, adalah kota Mekah Al-Mukarramah ya. Itu itu juga bentuk dari doanya Nabi Ibrahim ya. Kenapa kota Mekah kok dikatakan kota yang aman, kota yang sangat diberkahi, walaupun tidak ada lahan, tidak ada petani di situ, isinya cuma gunung-gunung, tapi semua makanan itu ada. Itu Mekah, Madinah juga ya. Nggak ada orang yang menanam padi, tidak ada, tapi banyak berlimpah ruah di situ. Karena itu Allah bersumpah dengan wahadzal baladil amin, demi kota yang penuh aman, negara yang penuh aman adalah Mekah. Nabi Ibrahim berdoa waktu itu, Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah kota ini ya. Kata Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kota ini menjadi kota yang baladan aminan, sebuah negara yang aman, yang sentosa. Terbukti sekarang doanya Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya itu ada Mekah ya. Di dalam surah ayat 96 ya. Itu menerangkan tentang inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Di dalam Mekah ada Ka'bah ya. Ka'bah itu adalah tempat pertama kali Allah membangun tempat untuk beribadah. Bi Bakkah mubarakan, penuh berkah di situ ya. Di sekitarnya penuh berkah karena tanah haram ya. Kenapa dikatakan tanah haram ya? Karena yang halal-halal itu diharamkan atau sangat dimuliakan. Kota itu mulia, dimuliakan oleh Allah sehingga dikatakan tanah haram. Mekah, Madinah itu adalah tanah haram. Karena saking mulia dikatakan tanah haram, atau yang tadinya halal diharamkan oleh Allah. Seperti apa? Seperti hewan-hewan buruan. Hewan-hewan buruan kayak di Indonesia kan banyak. Hewan-hewan buruan. Itu kalau di sana nggak boleh dikejar, terus disembelih, dipotong, dimakan dagingnya. Seperti burung dara ya, merpati. Ya. Merpati itu di sana itu banyak ribuan. Karena apa? Karena nggak ada satu orang pun yang dimakan. Burungnya dimakan nggak boleh, haram ya, hukumnya haram. Terus kalau kita sholat di sana ya, di kota Mekah ya, di masjid haram ya, itu satu rakaat, kita sholat satu rakaat misalnya ya, itu ganjarannya, pahalanya dilipat gandakan menjadi 100.000. Kita sholat di Indonesia satu rakaat ya ganjarannya satu, pahalanya satu. Tapi kalau kita di sana di Mekah, kita sholat satu rakaat itu pahalanya 100.000. Dilipat gandakan menjadi 100.000. Itulah keutamaan, salah satu keutamaan kota yang penuh dengan keamanan, yaitu kota Mekkatul Mukarramah. Dari zaman dahulu ya, zaman sebelum Nabi Muhammad ya, itu kakek-kakeknya itu seperti itu, menjadikan tanah Mekah itu tanah yang aman sampai sekarang ya. Nah, itulah surah At-Tin ya, yang Allah bersumpah dengan nama 2 buah dan nama 2 tempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna. Jawabnya ya. Jawab qasam. Tadi kan qasam itu kalau bahasa Arabnya itu sumpah itu bahasa Arabnya qasam ya. Nah, itu jawabnya qasam itu ini. Ayat yang keempat.
Berarti intinya Allah itu bersumpah dengan sesuatu yang baik-baik, ya. Intinya ini, jawabnya ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi yaktine teman-teman wis nyiptakake ingsun Allah al insana ing menungso menus-menus kakean dosa. Kiai Sepuh itu apa artinya menungso, al insan itu menus-menus kakean dosa. Fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Di dalam sebaik-baiknya kejadian. Takwim. Takwim itu berasal dari kata qawwama. Qawwama yuqawwimu takwiman. Yang artinya itu apa? Berdiri. Tegak lurus. Ya baik. Intinya Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Kita punya semuanya ya. Pertama kemarin Allah menciptakan kita dari air. Dari air terus Allah menciptakan subhanallah. Dari itu kita punya mata, kita punya hidung, punya mulut, punya telinga, punya kaki. Dan semuanya itu ya proporsional ya. Ketika kita sujud ya, pun posisinya ya pas ya. Bayangkan kalau kita sujud misalnya kita diciptakan oleh Allah tangannya panjang ya. Orangnya seperti kita tangannya panjang 2 meter. Ketika kita sujud kan nggak bisa ya. Itu manusia. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Ta'dilu li suratihi. Itu proporsional. Tsumma radadnahu. Tsumma. Kalau bahasa Arab itu tsumma itu kata sambung. Kata sambung yang jedanya itu lama. Tsumma, ada fa, ada wawu. Kalau summa itu kata sambung dari ayat sebelumnya akan menerangkan setelahnya, tapi dengan kejadian yang lama. Setelah Allah menciptakan manusia kita sekarang ini ya, yang tadinya tidak ada, sekarang kita ada seperti ini dengan penuh sempurna kita. Tsumma radadnahu, setelah itu ya, setelah kita tumbuh umur sekian, 40, 30, 90 mungkin ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Maka Allah setelah itu akan mengembalikan kita asfala safilin. Apa itu asfala safilin? Aspal itu kita akan kenal aspal ya. Aspal itu di depan ada aspal itu. Itu mungkin bahasa Arab dulunya itu ngambilnya dari bahasa Arab aspal. Karena tempatnya itu ditaruh di bawah aspal. Asfala safilin. Allah akan mengembalikan manusia kita sekarang ini yang gagah seperti ini akan dikembalikan lagi oleh Allah, yaitu asfala safilin, yang di bawah. Setelah kita nggak ada, sekarang ada, besok kita akan dikembalikan lagi kayak tidak ada. Asfala safilin di sini adalah kinayah anil harami waddofi. Adalah kata sindiran dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk ya kita semua ya. Yang mungkin kita berumur sekarang ini ya. Berumur sekarang ini kalau kita umurnya nambah itu ya artinya kita akan terjadi anil harami. Biasanya orang yang udah tua itu ya minta maaf biasanya itu pikun ya. Pikun, harami itu pikun. Udah makan belum? Padahal baru 5 menit ditanya, belum makan. Udah sholat belum? Atau saya tadi udah sholat belum ya? Padahal udah sholat. Nah, itu namanya asfala safilin. Kita sekarang ini dikembalikan lagi, besok dikembalikan seperti itu. Waddo'fi lan ya apes itu ya renta ya. Waddo'fi lan renta. Maka dari itu fayangkusu amal mukmin an zamanis sabab. Berkuranglah amalnya seorang mukmin ketika itu. Kita orang berumur 80, 90 ya.
itu berbeda dengan masa mudanya. Ketika masa muda dia strong ya, kuat. Biasa sholat tahajud, sholat mungkin tarawehnya nggak ketinggalan. Tapi kalau udah umur 90 itu berkurang amalnya. Summa radadnahu asfala safilin. Wa yakunu lahu ajruhu biqaulihi ta'ala. Nah, sekarang biar kita nanti ketika umur 80, 90 tetap kita mendapatkan pahala yang sama. Bagaimana caranya? Yaitu caranya illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, berarti Allah menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna. Nah, terus tsumma radadnahu asfala safilin, Allah mengembalikan kita lagi, nanti kita akan safilin, berada di bawah seperti ya anak kecil lagi ya. Kata orang itu, orang yang sudah tua nantinya akan kembali ke anak kecil lagi. Ya disuapin, tadinya enggak, sekarang disuapin, terus lupa. Lah biar enggak asfala safilin, biar amal kita tetap mengalir nanti ya, yaitu kita harus apa? Illal ladzina amanu. Orang-orang yang tidak safilin adalah kecuali yaitu orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu. Satu, kita harus beriman ya. Iman, kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita apa? Biar kita amal kita nantinya ketika kita udah tua tetap kita beramal seperti kita masih muda. Kita harus apa? Harus beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kita beriman dan beramal soleh, falahum mongko iku kaduwe alladzina amanu ajrun utawi ganjaran ghairu mamnunin, ghairu mamnuni kang ora den putus. Berarti amal pahala yang tidak akan terputus. Ketika kita nanti sama, sekarang kita mempunyai iman, beramal soleh seperti ini, nanti pun kalau kita umurnya udah tua, kita tetap seperti ini, konsisten seperti ini, insya Allah ganjaran kita, pahala kita tidak akan terputus, sama. Wa fil hadis, ada diterangkan di dalam hadis, idza balagha al-mu'min minal kibari ma yu'jizuhu anil amal kutiba lahu ma kana ya'mal. Intinya sama ya. Ketika kita udah tua ya, udah umurnya udah banyak, biar kita amalnya pun enggak terputus, ya maka kita harus mengamalkan seperti sekarang. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama mongko utawi apa yukadzibu kang nguruhake ka ing sira Muhammad ayyuhal kafir he wong sing kafir ba'du ba'dama dzukir min khalqil insani saking penciptaane menungso fi ahsani suratin ing dalam sebaik-baiknya bentuk tumma radda mangka kerimbaleake sapa Allahu ing insan ila ardalil umri maring asor-asore umur adali kang nuduhake apa ardalil umur alal kudrati ing atase kuasane Allah Subhanahu wa taala alal ba'si ing atase den tangekake sangkong kuburan. Berarti fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Setelah kita diciptakan dengan sebaik-baiknya, dengan keistimewaan yang luar biasa oleh Allah, fama yukadzibuka ba'du biddin. Seolah-olah Allah bertanya, apakah yang menjadikan kamu, hei orang kafir semua, kok bisa mendustakan? Kok bisa mendustakan hari pembalasan? Kok bisa mendustakan hari pembalasan? Padahal Allah udah kurangnya apa seperti untuk kita ya. Jadi sebelum ada kita diciptakan.
Setelah ada kita diciptakan pun dengan proporsional, dengan bentuk fisik yang sempurna. Kok mereka orang kafir mendustakan dengan adanya hari kiamat, dengan adanya hari pembalasan? Kurangnya apa Allah? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alasannya apa kok mereka bisa mendustakan yang seperti itu, mendustakan hari kiamat? Allah menciptakan kita, kita nggak ada, sekarang ada. Ada, nanti kita akan meninggal, dan kita akan diadakan lagi. Itu kata orang kafir itu mustahil. Mustahil, kita nanti akan dihidupkan kembali, setelah kita meninggal, itu dihidupkan kembali, itu kata orang kafir itu mustahil. Tidak akan, Allah tidak kuasa untuk seperti itu. Nah, jawabannya apa? Jawabannya sangat mudah sekali bagi Allah. Allah menciptakan kita sekarang ini yang tadinya belum ada contoh ya. Kita ini belum ada contoh awalnya ya. Kita hidup sekarang belum ada contoh seperti apa ya. Tapi Allah kuasa menciptakan kita seperti ini. Lah apalagi nanti ketika kita udah dikubur, udah meninggal dunia, nanti kita akan dihidupkan lagi oleh Allah. Itu lebih kuasa. Kenapa? Karena udah mempunyai contoh. Udah ada contohnya. Seperti dengan gambar ya. Gambar itu lebih sulit kalau tidak ada contohnya. Kita gambar gambar rumah ada contohnya itu lebih gampang. Tapi kalau disuruh gambar sendiri belum ada contohnya itu lebih sulit. Nah, itu gambarnya orang kafir kok bisa menyatakan seperti itu. Tidak mungkin kita itu akan dibangkitkan lagi besok. Orang udah menjadi tanah, masa kita akan dibangkitkan lagi. Itu Allah itu kuasa. Fama yukadzibuka ba'du biddin bil jazai kelawan hari pembalasan al masbuk kang dan disi apa jaza bil ba'si kelawan ditangekake saking kubur wal hisab bilan hisab hari perhitungan amal. Pertama kita didahului dengan dihidupkan lagi setelah kita meninggal dunia. Setelah itu kita dihisab amalnya. Ema yaj'aluka mukadziban bidzalik. Apa gerangan yang menjadikan kamu kok mendustakan hari itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alat yang terakhir ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Apakah tidak ada Allah? Yang Allah itu adalah ahkamil hakimin, hukum yang menghukumi di atas orang-orang yang menghukumi ya. Atau huwa aqdul qadhin. Huwa tegesi utawi Allah aqdul qadhin iku zat kang mutusi keputusan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Apakah tidak ada Allah yang menghukumi, yang memutusi semua perkara? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kayak kita, kurangnya apa sih Allah? Jenengan misalnya kita ya punya anak, misalnya udah kita suplai dari kecil, misalnya kebutuhan kita udah kita penuhin apa saja dari A sampai Z, terus anak itu nggak nurut sama orang tua. Jadi kan kita sakit hati. Apa sih gerangan apa? Salahku opo? Kowe dari kecil udah tak pelihara sampai sekarang, kebutuhannya udah dipenuhi, tapi kok ketika orang tuanya memerintahkan sesuatu tidak mengikuti, itu kan sakit hati ya. Itu juga Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kurangnya apa Allah ya? Sudah menciptakan kita seperti ini ya. Bentuk yang sempurna, dan itu pun masih diutus Nabi Muhammad SAW, terus ada Al-Qur'annya. Nah, kurangnya apa? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Apakah tidak ada Allah yang menghukumi nanti ya? Wa hukmuhu bil jaza min dzalik wa fil hadis man qara'a watin ila akhiriha falyakul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Artinya apa? Artinya barang siapa yang membaca ya surah Watin
dari awal sampai akhir, watini wazaitun sampai alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin, falyakul moko alangkah baiknya mengucap bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ketika kita mendengar ada orang membaca surah At-Tin atau kita membaca, kita disunahkan, diperintahkan untuk membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Artinya apa? Bala, nggih ya Allah. Iya ya Allah. Saya tahu bahwa Allah itu adalah maha segala-galanya, yang menciptakan saya seperti ini adalah Allah. Bala, iya ya Allah, sendiko. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan kami, saya adalah bagian dari orang-orang yang syahid menyaksikan. Orang yang menyaksikan seperti ini ya. Allah menciptakan seperti ini, kita nantinya tidak ada, akan dibangkitkan lagi. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya bersaksi ya Allah bahwa itu adalah benar adanya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Untuk seterusnya kami serahkan kepada Syekhuna, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.